Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Jadi pada pertemuan video ini materi untuk pembahasannya adalah tentang manajemen proses. Jadi manajemen proses ini adalah salah satu hal ataupun salah satu metode yang nantinya bakalan di manajemen dan bakalan diatur oleh si sistem operasi seperti itu. Nah, lalu di agenda pertemuan ini, di sini ada beberapa main topik yang nantinya bakalan dibahas dan bakalan dijelaskan di video ini. Jadi, pertama itu ada konsep dari proses. Jadi, bagaimana sih konsep dari proses itu yang dimana pada dasarnya proses ini pasti bakalan diatur ataupun bakalan dimanajemen oleh si OS. Nah, jadi OS yang bakal mematur dan manajemen si proses ini dan di komputer ataupun di PC atau laptop pasti banyak sekali proses yang terjadi. Dan itu saling terkait, bisa saja saling terkait, bisa berdiri sendiri dan bisa saling terhubung satu sama lain prosesnya. Nah, di sini untuk konsep proses ada beberapa nantinya bakalan kita bahas. Pertama ada definisi dari proses itu apa, seperti apa definisi proses, lalu ada status dari proses di setiap sistem operasi pasti bakal ada status untuk setiap prosesnya untuk mengetahui step dan tahap-tahap proses itu udah sampai mana. Lalu ada proses control block, nanti bakalan kita lihat definisinya dari proses control block ataupun PCB itu sendiri seperti apa. Lalu ada konsep penjadwalan. Jadi dengan ada konsep penjadwalan ataupun scheduling ini nantinya bakalan mengatur bagaimana si proses dan si apa namanya si manajemen proses itu bisa bertahap dan bisa diatur oleh sistem operasi. Lalu ada operasi dari proses itu sendiri, bagaimana cara si proses itu beroperasi, bagaimana step-step si proses itu bisa beroperasi seperti itu. Ya, pojok situ gue ya. Selama Devi ini. Nah, lalu pertama itu kita masuk ke konsep proses terlebih dahulu. Jadi bagaimana sih definisi dari proses itu dan apa aja sih yang dibahas di konsep proses tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa tugas dari si. Nah, pertama kita masuk dulu ke konsep proses di sini. Bagaimana sih proses itu dan konsep-konsep proses itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa tugas dari. Nah, di sini ada tugas dari sistem operasi pada manajemen proses apa aja sih yang dilakukan oleh si sistem operasi itu pada saat dia melakukan ataupun manajemen si proses tersebut. Seperti itu. Nah, hal pertama itu ada membuat dan menghapus proses penggunaan dan sistem proses. Jadi di pertemuan sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa file dan ada bisa proses yang nantinya bisa dihapus oleh si sistem operasi ataupun dijalankan oleh sistem operasi. Contohnya seperti memulai aplikasi, misalkan buka aplikasi, lalu menutup aplikasi. Nah, itu juga dilakukan oleh si sistem operasi ataupun nantinya bakal terjadi dalam sistem proses. Nah, lalu menunda atau melanjutkan proses, misalkan ada interrupt, ada error dan sebagainya yang mengakibatkan si proses itu jadi tertunda. Misalkan kalau ada beberapa aplikasi drivernya tidak lengkap ataupun beberapa komponen dari si sistem itu ataupun aplikasi itu tidak lengkap, mengakibatkan munculnya notif error misalkan. Nah, ini nantinya juga bakalan keluar notification si proses itu mau dilanjutkan ataupun mau dilakukan troubleshooting untuk si proses itu. Lalu menyediakan untuk proses komunikasi bisa saja nantinya
si apa namanya si aplikasi itu berkomunikasi dengan aplikasi yang lain. Hal tersebut sering di browser terjadi di browser. Mungkin teman-teman juga pernah lihat pada saat upload file. Nah, pasti diminta browse. Nah, browse itu pasti bakal mengacu kepada si Explorer ataupun media penyimpanan dari si sistem operasi. Lalu menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Jadi bagaimana cara mensinkronisasi data dengan si hardware-nya, misalkan contohnya pada saat copy paste data, otomatis data itu udah tersimpan di hard disk ataupun di dalam SSD. Lalu menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Jadi misalkan ada bentrok, ada satu proses yang dimana proses itu sedang berjalan dan si user pengen menjalankan kembali prosesnya dan mengakibatkan deadlock ataupun bisa saja stuck si proses itu. Nah, makanya si sistem operasi bakal mengeluarkan notif bahwa uh, yakin ini mau dijalankan kembali si prosesnya karena proses itu sudah lagi berjalan ataupun sedang berjalan. Nah, lalu di sini ada konsep dari proses. Proses merupakan semua aktivitas CPU. Jadi CPU ini pasti memproses, mengekstrak, dan menjalankan semua aktivitas. Karena sama-sama kita ketahui, CPU itu adalah otak dari si PC ataupun laptop yang nantinya bakal kita pakai. Nah, proses tersebut seperti di sini ada beberapa proses tersebut. Pertama itu job yang dieksekusi pada sistem batch. Nah, lalu ada user program ataupun task pada sistem time shard. Jadi dengan adanya user program ataupun task ini, pasti semua task yang ada di user bakalan dijalankan dan dieksekusi prosesnya oleh si CPU. Nah, lalu di sini ada beberapa istilah pada buku seperti job, task, dan proses itu sama definisinya. Jadi misalkan beberapa istilah, beberapa apa namanya penyebutan antara job dan task dan proses itu sama, jadi tidak ada bedanya. Nah, lalu di sini salah satu media untuk melihat task ataupun job yang ada di sistem operasi, teman-teman pasti pernah melihat dengan task manager kalau misalkan di Windows dan perintah PS pada Unix ataupun pada Linux. Nah, ini adalah media untuk melakukan manajemen proses. Kita bisa nge-kill, kita bisa stop, kita bisa menghapus eh, tas dan melihat tas apa aja yang sedang berjalan seperti itu. Nah, lalu di sini ada konsep dari proses. Jadi di sini proses adalah program yang sedang dieksekusi. Jadi bisa itu program secara aplikasi yang sedang berjalan ataupun program yang sedang dieksekusi ataupun codingan yang sedang dieksekusi bisa saja dikatakan sebagai proses. Nah, lalu eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Jadi pada dasarnya proses itu tidak berjalan secara paralel di sebuah PC ataupun laptop, bahkan di sebuah sistem operasi, tapi dia bakalan berjalan secara berurutan dan berurutannya itu pasti sangat cepat. Seperti itu. Makanya kita sebagai user tidak menyadari bahwa si proses itu berjalan secara seri ataupun secara paralel. Seperti itu. Nah, lalu proses bukan hanya kode program. Jadi untuk proses itu definisinya bukan hanya kode program, tapi juga termasuk di dalamnya ada aktivitas saat ini merupakan nilai dari program counter. Jadi kayak menghitung, contoh program counter itu kayak properties untuk menghitung media yang dipakai, storage yang dipakai, kapasitas storage yang dipakai pada saat itu. Lalu ada program stuck, misalkan ada aplikasi yang not responding, lalu aplikasi yang nge-crash, nah itu juga termasuk dalam proses. Lalu ada data section di sini yang berisi terhadap variabel global. Jadi ya sama-sama kita ketahui kalau misalkan memori itu pasti ada registrinya. Registry itu digunakan untuk sebagai alamat. Nah, alamat itu bisa saja nantinya disimpan di data section yang berisi variabel global. Nah, variabel global ini bisa alamat dari registrinya.
Istrinya. Nah, lalu menyimpan status proses seperti aktif, wait IO, request, dan lain-lain. Nah, jadi si konsep proses ini ataupun proses ini dapat menyimpan perintah ataupun status. Kayak misalkan, ini prosesnya lagi berjalan nih. Lalu ada wait IO, misalkan IO-nya lagi digunakan ataupun lagi berjalan. Nah, lalu di sini ada definisi dari proses juga. Lanjut, proses itu adalah entity aktif, mempunyai program counter yang menunjukkan ke instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Jadi, dengan adanya proses ini, bakal melihat entitas mana sih yang bakal aktif dan nantinya bakal siap dieksekusi lagi oleh si prosesnya. Lalu, dua proses yang merupakan program yang sama mempunyai urutan eksekusi yang terpisah. Misalkan kita punya dua proses yang sama, misalkan ini apa, menggunakan kamera, misalkan eksekusi kamera, di sini juga eksekusi kamera. Padahal sama-sama eksekusi kamera, tapi eksekusi itu bakalan dijalankan secara terpisah dan secara seri, tidak secara paralel. Nah, lalu suatu proses membutuhkan resource untuk menyelesaikan pekerjaannya, di mana resource tersebut dialokasikan oleh proses pada saat dibuat ataupun dieksekusi. Nah, resource ini bisa saja memori, lalu bisa CPU, lalu bisa storage. Nah, jadi resource-nya itu bisa memori, bisa CPU, bisa storage untuk menjalankan ataupun melakukan proses dari si proses itu sendiri. Nah, lalu di sini ada status proses. Jadi status proses ini adalah status yang nantinya bakalan dieksekusi ataupun dilihat dan dimonitoring oleh si sistem operasi. Apakah jenis status ini bisa berjalan ataupun sedang execute ataupun sedang dieksekusi. Nah, jadi saat-saat proses dijalankan ataupun execute, maka status dari proses akan berubah. Jadi misalkan tadi contohlah statusnya tadinya waiting, menunggu untuk dieksekusi. Nah, nanti kalau misalkan udah oke nih ready untuk dieksekusi, nah prosesnya ataupun statusnya nantinya bakal berubah jadi execute. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu nantinya bakalan memberi pengenalan terhadap sistem operasi, proses ini statusnya apa. Jadi sistem operasi tidak menunggu-nunggu, tidak apa namanya, tidak salah kaprah pada saat si proses itu dijalankan. Nah, lalu status dari sebuah proses mencerminkan suatu keadaan ataupun aktivitas yang sedang dilakukan oleh proses itu sendiri. Jadi status itu nantinya bakalan berpengaruh kepada aktivitas dari proses itu sendiri. Apakah proses itu ready untuk dijalankan, apapun lagi waiting ataupun lagi execute. Nah, lalu hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu, tetapi banyak proses yang dapat berstatus ready ataupun waiting. Nah, pada dasarnya pada prosesor itu dia bakalan mengeksekusi satu proses saja sebenarnya. Tapi makanya di apa namanya di satu prosesor pasti memiliki banyak thread. Nah, lalu banyak core yang di mana setiap core itu bisa saja nanti mengeksekusi setiap satu proses. Nah, lalu di sini ada beberapa status dari proses itu sendiri. Pertama itu ada new, berarti status yang dimiliki pada saat proses itu baru saja dibuat. Berarti si proses itu baru ada dan baru mau dijalankan ataupun baru mau waiting untuk menunggu proses selanjutnya. Lalu ada running. Running ini adalah status di mana si proses itu sudah dijalankan, sudah dieksekusi pada saat si CPU itu mengeksekusi. Nah, lalu status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Jadi pada saat si apa namanya proses itu dieksekusi, statusnya bakalan menjadi running. Nah, lalu proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Bisa saja si CPU sedang idle. Pada saat idle nantinya apa namanya proses itu bakalan dijalankan. Jadi tidak ada tumpang tindih antara satu proses dengan proses yang lainnya.
Lalu ada status waiting. Jadi status ini yang adalah pada saat kondisi ada proses lain yang sedang running, lalu ada task ataupun proses lain yang mau berjalan juga, nanti ada statusnya running. Misalkan di sini kalau kita gambarkan, ini ada proses running, proses yang lagi running. Nah, di sini ada proses baru yang ingin dijalankan. Nah, statusnya nantinya bakal waiting. Sampai ini proses sudah selesai, terminate. Nah, eh, nanti baru diganti dari status waiting ini jadi running. Seperti itu selanjutnya. Nah, lalu di sini ada status ready juga, ready, yang dimana status yang dimiliki pada saat proses siap dieksekusi oleh prosesor. Jadi tahapannya nantinya dari waiting, tahapannya tetap prosesnya, lalu ada ready, berarti si apa namanya proses itu udah siap untuk dieksekusi, lalu ada running, lalu ada nantinya ada terminate. Terminate itu adalah apa namanya status di mana apa namanya program itu atau proses itu sudah selesai dieksekusi. Nah, lalu di sini ada proses control block ataupun PCB yang dimana setiap proses dalam sebuah sistem operasi mendapatkan sebuah PCB, yaitu proses control block yang memuat informasi tentang proses tersebut. Jadi proses control block ataupun PCB ini bakalan menyimpan informasi tentang si proses itu, apakah sukses untuk di running, lalu ataupun fail. Nah, nanti bakalan disimpan oleh si control block ataupun PCB control block ini. Nah, lalu proses control block adalah informasi-informasi lain yang diperlukan oleh OS untuk mengendalikan dan mengkoordinasi beragam proses aktif. Jadi, untuk mengkoordinasi antara satu proses dengan proses lainnya. Jadi, misalkan di sini ada banyak proses aktif, aktif. Nah, agar satu proses ini proses satu, proses dua dapat berkoordinasi. Nah, si PCB inilah yang nantinya bakalan mengkoordinasi. Oh, misalkan nih di apa proses satu ini lagi aktif nih, proses dua juga lagi aktif nih. Nah, yang mana yang dulu nih datang si siapa namanya si prosesnya. Kalau misalkan proses satu yang pertama yang datang, nah dia bakalan berkoordinasi kalau misalkan ini bakalan dijalankan terlebih dahulu. Proses satu bakalan dijalankan terlebih dahulu dan si apa namanya proses dua nantinya bakalan menjadi waiting. Dia bakalan saling berkoordinasi biar tidak ada stuck ataupun crash pada saat berjalan si prosesnya. Nah, lalu di sini PCB hanya PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dan dari proses satu dengan proses yang lainnya. Nah, jadi di PCB itu nantinya bakal menyimpan informasi kayak pointernya apa, lalu pointer ini misalnya bisa ID-nya, ID dari si prosesnya seperti apa. Lalu ada state prosesnya, prosesnya itu statusnya apa, bisa waiting, terus apa namanya, hmm, running misalkan, ataupun terminate, ataupun ready misalkan. Nah, lalu ada nomor proses juga. Jadi nomor proses ini untuk antrian si proses itu nomor 1K ataupun nomor 2K dan seterusnya. Lalu ada program counter juga untuk menghitung misalkan si proses itu berapa memori yang digunakan, beberapa storage yang digunakan pada memorinya. Lalu registers ini untuk sebagai alamat memorinya misalkan, alamat memorinya, memori bisa saja. Lalu ada batas memori ataupun limit dari memorinya. Misalkan memorinya kapasitasnya segini, lalu bisa menyimpan sebanyak sekian proses misalkan. Nah, lalu di sini pada PCB tersebut
berisi informasi dari proses, kayak ada status proses di sini. Jadi ada beberapa status yang mungkin disimpan oleh si PCB tersebut, seperti ada running, lalu ada waiting misalkan, terus ada misalkan terminate. Nah, lalu status yang mungkin dimiliki ada new seperti tadi yang saya jelaskan, lalu ada ready, ada running, ada waiting, dan ada terminate. Seperti itu. Nah, lalu di PCB itu juga nantinya tersimpan program counter juga, seperti ini. Menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Jadi, menunjukkan setelah ini mau eksekusi apa nih? Apa ada proses juga yang sedang di waiting ataupun yang sedang apa namanya, memiliki antrian. Nah, lalu selanjutnya di sini ada konsep penjadwalan. Jadi di sebuah sistem operasi ini pasti butuh penjadwalan agar nantinya si proses itu bisa berjalan sesuai otomatis, secara otomatis seperti itu. Nah, lalu di sini untuk konsep penjadwalan, pertama itu ada konsep dari multiprogramming, yang dimana suatu proses akan menggunakan CPU sampai proses tersebut dalam status wait. Misal meminta I/O selesai, jadi proses tersebut bakalan waiting selalu ataupun idle selalu sampai ada proses yang berstatus wait ataupun ready. Misalkan sebuah proses itu udah ready, nanti baru dieksekusi oleh si CPU-nya. Nah, pada saat wait, CPU akan menganggur. Untuk mengatasi hal ini, CPU dialihkan ke proses lain saat ready. Jadi, singkatnya si CPU bakal mencari program mana yang ready ataupun proses mana yang ready. Kalau misalkan ada terdapat yang ready, dia bakal menjalankan si proses tersebut dahulu. Kalau misalkan tidak ada, ya dia menunggu si wait ini sampai berstatus ready. Berarti kalau misalkan tidak ada yang proses yang ready, berarti si CPU nganggur, tidak bekerja, tidak memproses berbagai macam proses. Nah, lalu di sini ada tujuan dari multiprogramming. Pertama itu untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU untuk memperkecil waktu idle. Jadi dengan adanya multiprogramming ini, si CPU bakal menunggu nih program mana aja, proses mana aja yang ready. Kalau misalkan ada yang ready, ya udah kerjakan yang ready terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti si CPU bakalan masuk waktu idle. Seperti itu. Nah, lalu untuk bentuk penjadwalan di sini ada beberapa bentuk penjadwalan. Pertama itu ada antrian, lalu ada scheduler, lalu ada context switch. Nah, di sini bakalan kita bedah satu-satu nih bentuk penjadwalannya seperti apa. Nah, pertama itu masuk ke antrian atau antrian dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori di sini. Ada job queue yang dimana antrian berisi semua proses yang masuk dalam sistem. Jadi semua tas bakalan masuk ke dalam media si prosesnya. Jadi dia bakal ngantri, ini ada job satu, misalkan job 2, job 3, dan seterusnya sampai job N. Nah, lalu ada ready queue. Ready queue ini adalah untuk antrian yang dimana prosesnya itu udah ready dan siap dieksekusi. Ini ready, ready. Nah, sampai N. Jadi antrian ini adalah berisi antrian yang ya siap dieksekusi dan siap dijalankan. Lalu ada device queue, yaitu deretan proses yang sedang menunggu Nah, lalu di sini ada device queue. Device queue ini adalah antrian yang digunakan untuk menunggu peralatan I/O yang sedang dieksekusi juga.
Jadi misalkan ada apa namanya, ada peralatan ataupun ada device yang sedang berjalan. Nah, nantinya bakalan ditunggu dulu ataupun di waiting dulu oleh si queue-nya. Nah, lalu tiap peralatan I/O memiliki device queue. Jadi setiap perangkat ataupun hardware yang kita gunakan punya queue, punya antrian juga yang nantinya bakal dieksekusi. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada penjadwalan. Jadi penjadwalan itu proses yang dimana baru mula diletakkan di ready. Jadi penjadwalan ini dari statusnya wait, nah bakal berubah jadi ready. Nah, jadi kapan sih jadwalnya si apa namanya si satu proses itu menjadi ready? Nah, itu tergantung dari si prosesnya, tergantung dari memori yang digunakan. Nah, lalu di ready queue dan menunggu sampai dipilih untuk dieksekusi ataupun dispatched dari CPU. Nah, jadi dengan adanya penjadwalan ini adalah perubahan status penjadwalan dari statusnya tadi wait ataupun menunggu ke status ready. Nah, ketika proses dialokasikan CPU dan dieksekusi, terjadi satu dari event berikut. Nah, lalu pertama proses meminta I/O dan kemudian ditempatkan pada I/O queue. Jadi misalkan ada satu proses yang pengen memakai perangkat I/O-nya, kemudian bakalan dimasukkan dalam I/O queue. Tadi di sini ada device queue, seperti itu. Nah, lalu ada proses membuat subproses baru menunggu dideterminasi, determinasi. Nah, jadi di apa namanya di penjadwalan ini nantinya ada banyak sekali proses yang bakal menunggu untuk dilakukan penjadwalan ataupun penjalanan si proses tersebut. Nah, lalu proses dihapus dari CPU karena diintrup dan dikembalikan ke ready queue. Jadi nantinya kalau misalkan si proses itu pengen dijalankan kembali, pasti bakalan masuk ke ready queue dan nantinya bakalan dari waiting bakalan jadi ready kembali. Nah, lalu di sini ada context switch yang dimana pada saat CPU beralih ke proses lain, sistem harus menyimpan state dari proses lama dan mengambil state dari proses yang baru. Nah, pekerjaan ini disebut dengan context switch. Misalkan ada satu proses nih, proses ini pernah berjalan misalkan. Nah, pengen dijalankan lagi, bisa saja proses ini diambil dan dieksekusi kembali ataupun kita sebut dengan rerun. Nah, rerun. Nah, lalu context switch sebuah proses direpresentasikan dalam PCB dari satu proses lalu menuju ke nilai dari CPU register, lalu satu proses informasi manajemen memori. Nah, lalu waktu context switch mempunyai kecepatan bervariasi, biasanya berkisar antara 1 sampai 1000 milisecond tergantung dari jadi context switch ini yang mempengaruhinya bisa saja kecepatan ataupun kapasitas memorinya, lalu jumlah register yang di copy ataupun jumlah file yang bakalan di copy, berapa banyak ataupun berapa banyak jumlah file yang bakal dijalankan. Lalu ada atau tidaknya instruksi khusus, misalnya instruksi tunggal untuk mengisi ataupun menyimpan seluruh register. Misalkan pengen ngopi sebagian saja ataupun menjalankan secara keseluruhan si proses itu. Lalu di sini ada operasi proses, selanjutnya ada operasi proses, yang dimana untuk operasi proses itu ada 3 proses di sini, ataupun ada 3 definisi. Pertama itu ada pembuatan proses, lalu ada penghentian proses, dan ada kerjasama proses. Nah, pertama itu kita masuk dulu ke pembuatan proses. Jadi pembuatan proses itu adalah beberapa aktivitas, beberapa aktivitas yang berkenan dengan pembuatan proses. Nah, seperti memberi identitas ataupun nama proses yang dibuat. Jadi, pertama itu pada saat proses pasti bakalan diidentifikasi prosesnya apa. Dan nantinya bakalan diberi nama, misalkan proses untuk membuka kamera ataupun proses untuk membuka aplikasi.
Nah, lalu menyisipkan proses pada list proses ataupun table proses. Lalu nantinya bakal menentukan prioritas dari awal proses. Nanti proses mana yang bakal dieksekusi di awal, proses mana yang nantinya bakal dijalankan di awal. Lalu membuat dan menciptakan PCB tadinya, eh, lalu mengalokasikan sumber daya resource awal di proses. Misalkan kayak memori, dia bakal meresource memori misalkan. Lalu CPU, dan ada storage misalkan. Nah, lalu di sini ada penghentian proses juga, yaitu proses akan mengembalikan semua data ke parent proses. Jadi misalkan di sini ada tahapan proses tahap pertama, lalu setelah itu udah masuk ke tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap selanjutnya. Nah, proses itu dihapus dari sistem dan dilanjutkan dengan menghapus PCB. Jadi misalkan udah kita melakukan kill terhadap satu proses, misalkan kayak kill aplikasi lah di Task Manager. Nah, dia bakalan menghapus semua proses itu. Kalau misalkan proses itu pengen dijalankan lagi, pasti bakalan diulang dari awal. Satu. Nah, ini biasanya terjadi pada saat ada aplikasi yang not responding. Nah, lalu alasan yang menyebabkan proses dihentikan, pertama itu selesainya proses secara normal. Berarti misalkan si proses itu udah selesai dieksekusi. Lalu proses berjalan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Misalkan si proses itu waiting, terus tidak ada respon dari si aplikasinya ataupun prosesnya. Nah, itu bisa aja nge-kill secara otomatis. Lalu memori tidak tersedia, misalkan pada saat menjalankan storage tidak mencukupi ataupun tidak memumpuni untuk menjalankan proses tersebut. Lalu ada pelanggaran terhadap batas memori, misalkan ya tadi ini saling berkaitan sebenarnya, memori tidak cukup, lalu terjadi kesalahan perhitungan misal pembagian dengan nol. Nah, jadi di bahasa pemrograman ataupun di coding, sesuatu itu misalkan 2 dibagi nol itu tidak bisa, dia bakal menyebabkan error. Lalu ada proses penunggu ataupun waiting lama, contohnya ini not responding misalkan, responding. Nah, terjadi kegagalan I/O, misalkan tidak menemukan file, misalkan pada saat request I/O ternyata tidak ada device-nya, misalkan kayak pengen request kamera tapi tidak ada kameranya. Nah, lalu ada kerjasama proses, yaitu proses independen tidak mempengaruhi eksekusi proses yang lain. Lalu kerjasama proses dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh eksekusi yang lain. Jadi dengan adanya kerjasama proses ini, walaupun proses itu berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi bisa saja antara satu proses dengan proses yang lain itu berkoordinasi. Nah, lalu keuntungan dari kerjasama proses adalah sharing informasi. Jadi bisa terjadi sharing informasi dalamnya, lalu meningkatkan kecepatan komputasi, lalu ada modularitas. Jadi dengan adanya si kerjasama proses ini adanya sinkronisasi antara satu proses dengan proses yang lain. Lalu ada kemudahan yang diciptakan, misalkan di memori itu tidak terlalu banyak makan storage ataupun kapasitas. Lalu si storage tidak perlu membanyak makan memori yang digunakan. Nah, lalu CPU tidak banyak memakan proses yang digunakan ataupun core yang digunakan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.